poin lah gitu. Berbeda dengan orang berjuang bukan demi idealisme, demi kepentingan perut misalnya, pragmatis dan sebagainya, itu lebih rendah nilainya. Nah, Neo NII, apa yang terjadi pada mereka? Motifnya, kan tadi tahun 1962, Kartosuwiryo ketangkap dan kemudian dihukum mati, ditembak mati di sebuah pulau di utara Jakarta, Pulau Seribu entah di mana itu namanya, tembak mati. Dan pengikutnya habislah sudah. Sebagian ditangkap, sebagian kemudian, ini dia, sebagian ditangkap, dihukum mati juga, sebagian dipenjara berpuluh-puluh tahun, dan setelah dikeluar pun tetap wajib lapor dan sebagainya. Nah, sebagian lagi kemudian diajak bernegosiasi. Nah, ketika bangun lagi di zaman rezim Orde Baru, rezim Orde Baru inilah yang punya motif. Mereka butuh adanya kekuatan umat Islam yang bisa dipakai dan ditunggangi. Dan siapa mereka? Tidak lain adalah mantan-mantan pengikut dari Darul Islam Kartosuwiryo, baik anak secara biologis ataupun anak secara ideologis. Gitu. Nah, anaknya itu ada yang masih hidup sampai sekarang. Ya. Kemudian motifnya rezim itu saya katakan tadi, pertama untuk menahan komunisme. Tahun 65 komunis sedang berkuasa. Indonesia itu hampir saja dikuasai oleh PKI. Nah, Soeharto itu boleh dibilang dia adanya di seberangnya PKI. Dia ingin menghancurkan PKI lah begitu. Nah, dia butuh kekuatan penyeimbang yang bisa mengalahkan kekuatan kiri itu. Maka istilahnya muncul kekuatan kanan. Dia memupuk kekuatan kanan itu, dicari kadernya dan sebagainya untuk menahan komunis itu sendiri. Maka muncullah kemudian istilah ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri itu sosialis. Nah, yang Islam-Islam ini yang galak-galak juga ini, nah ini disebut dengan istilah ekstrem kanan. Rezim bermain di antara keduanya, ini bisa dimanfaatkan, terserah dia mau diputar gelombangnya kemana dan sebagainya, bisa dimanfaatkan. Itu motifnya dari para rezim itu. Dan tentu ada juga motif untuk merusak umat Islam. Nah, ini kenapa ada motif seperti itu? Karena pada masa itu Soeharto memang dikelilingi oleh jenderal-jenderal yang non-Islam, penguasa-penguasa yang non-Muslim juga, yang punya kepentingan juga. Dan salah satu kepentingannya adalah untuk melemahkan kekuatan umat Islam dengan merekrut lagi mantan-mantan anak buah Kartosuwiryo, tapi kemudian diisi dengan berbagai macam hal yang sekiranya nanti akan jadi masalah buat umat Islam. Misalnya kalau mereka bergerak gitu ya, dan itu muncul memang, misalnya ada komando jihad, ada pembajakan pesawat oleh Imran, ada GPK, ada macam-macam. Ali Murtopo misalnya saat itu jenderal yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk masalah ini, berhasil membuat ledakan besar yang kita sebut dengan istilah komando jihad, di mana banyak sekali anak-anak muda saat itu yang tertarik untuk ikut kelompok komando jihad ini. Yang intinya tema yang diangkat itu adalah ingin mendirikan negara Islam lagi. Tapi semua yang direkrut oleh anak-anak buahnya Ali Murtopo ini, yaitu mantan-mantan dari anak buahnya Kartosuwiryo, datanya lengkap di Bakin gitu. Sehingga ketika mereka bergerak merekrut anak muda di mana-mana, semua nama mereka itu lengkap ada di Bakin. Nah, pada saat dimana semuanya sudah lengkap, gerakan komando jihad itu kemudian dengan hanya dalam waktu beberapa hari saja seluruhnya masuk penjara, bisa digulung gitu. Itu yang terjadi pada masa Ali Murtopo itu. Nah, buat para pelakunya, yaitu NII yang dibangun kembali itu, kenapa mereka mau dibangun kembali? Karena ada kompensasi. Beberapa tokohnya, dari 12 orang anak buah Kartosuwiryo yang kemudian direkrut oleh Bakin. Bakin itu kalau sekarang BIN, dulu namanya Bakin, Badan Intelijen punya negara itu. Mereka dikasih kompensasi. Ada yang dikasih sebagian dari bagi hasilnya Pertamina misalnya. Dikasih kompensasi, sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan kaya dan sebagainya. Juga ada yang diberi kekuasaan, gitu, dikasih wilayah dan seterusnya, bahkan dikasih fasilitas oleh negara. Di samping mereka juga memang membutuhkan semua itu. Sebab selama dulu mereka berjuang dengan Kartosuwiryo, mereka hidup di hutan, di atas gunung, dikejar-kejar, ditembaki, mati, anaknya nggak karu-karuan, istrinya kawin lagi dan sebagainya begitu. Nah, sekarang untuk yang kedua mereka diberikan fasilitas. Hanya saja semua aktivitas mereka sudah didetek, gitu. Data mereka sudah ada di dalam komputernya Badan Intelijen, sehingga kemanapun mereka bergerak dan sebagainya, sebenarnya
Di belakang mereka itu ada kekuatan rezim Orde Baru saat itu. Nah, ciri dari Neo NII. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Semoga waktunya masih ada, insya Allah ya. Tadi saya katakan, dia adalah betul-betul direkayasa dan dibuat oleh Bakin. Tapi dengan memanfaatkan pemain-pemain lama yang harusnya sudah taubat harusnya. Tapi karena memang diberikan kesempatan lagi untuk hidup lagi, mencari lagi anak buah, bergerak ke sana kemari dan sebagainya, ya muncul lagi. Jadi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab munculnya NII? Ya rezim juga sebenarnya. Mereka yang punya kepentingan. Sama dengan kalau kita tanya, kenapa sih di stasiun Gambir itu calo nggak bisa diberantas gitu? Ya karena calo itu dibutuhkan oleh petugas. Gitu. Sebab kalau petugas jual tiket dengan harga resmi, ya dia cuma dapat gaji. Tapi kalau dia bisa atur begini, misalnya sebuah perjalanan kereta Jakarta-Surabaya, Argo, Bromo, Anggrek, itu sekali perjalanan bisa jual kursi 400 resminya. Dia potong 200, tidak dijual. Jadi begitu ada orang mau naik kereta, masuk ke loket, mohon maaf, tiket habis. Kan bingung penumpang, aduh tiketnya habis, gimana dong? Tiba-tiba ada orang, Pak, Surabaya ya Pak? Iya, ya udah Pak, 500 deh. Padahal tiket itu harganya 300. Nego-nego akhirnya jadilah 400. Dari 300 bisa di markup jadi 400. Nah, bayarlah 400, kan dapat selisih 100 ribu. Nah 100 ribu tinggal dibagi dua antara calo dengan petugas resmi. Nah dengan begitu kemudian selain dapat gaji, dia juga dapat pendapatan sampingan, tapi bersih tangannya. Nah itu logika yang biasalah di mana-mana, di BUMN, di mana-mana, makanya nggak pernah kaya gitu. Padahal perusahaan kereta api itu monopoli, satu-satunya perusahaan kereta di negeri kita ini dengan penduduk 230 juta ya cuman itu doang, tapi nggak pernah untung. Aneh gitu kan? Ya karena begitu kejadiannya gitu. Masih hebatan Telkomsel, ya kan? Baru berapa tahun tiba-tiba sudah punya pelanggan 100 juta gitu kan? Karena bukan BUMN, karena swasta gitu. Jadi profesional aja. Kalau emang harusnya segitu ya segitu, kalau untung ya untung gitu. Kemudian pragmatis cirinya, pragmatis itu ya pokoknya bukan demi. Jadi cita-cita mendirikan negara Islam itu sebenarnya nggak pernah ada. Gitu. Itu cuma buat merangsang saja sebagian dari anak muda Islam yang punya idealisme kencang gitu ya. Ayo kalau mau bikin negara Islam ayo bareng sama saya. Tapi ujung-ujungnya begitu masuk dalam struktur, judul besar mau bikin negara Islam itu nggak pernah ada. Kalaupun ada itu cuma negara ilusi saja di dalam kepalanya masing-masing. Dan aneh juga, udah begitu masih mau aja. Gitu. Kenapa? Bayangkan kalau untuk satu kota Jakarta ini itu ada 12 lebih kelompok NII yang satu dengan yang lain pun tidak saling terkoneksi. Bahkan satu sama lain justru saling bermusuhan. Jadi di Jakarta ini gubernur NII-nya itu ada 12 gitu. Nah terus ke bawahnya juga ada 12 juga gitu. Jadi begitu kita masuk NII di baiat langsung ditunjuk ente camat Mampang ya gitu. Ternyata camat Mampang itu ada 12 gitu. Kan jadi aneh itu kan. Nah karena apa? Karena memang tidak ada kantor kelurahannya. Kantor kelurahannya mana? Nggak ada, di kepalanya dia aja gitu. Jadi dalam bayang-bayang, dalam angan-angan. Tapi karena yang direkrut ini adalah orang-orang yang memang sudah dicekokin sedemikian rupa, saya sih bahasanya mudah dicekokin, bukan hipnotis gitu ya. Bukan cuci otak, itu terlalu nyentrik gitu. Dicekokin lah yang gampangnya itu. Dan orang awam dikasih dalil-dalil ayat yang sekiranya meyakinkan terus langsung kena gitu ya. Ya sudah, jadilah dia Pak Camat. Camat apa? Camat Mampang. Gak tahu yang Mampang ada 12. Kemudian yang direkrut adalah orang-orang muslim yang awam. Biasanya agak susah kalau orang-orang dari pesantren atau dari katakanlah kalangan yang sering ngaji kayak gini nih, susah gitu. Karena kalau mau dikasih doktrin ayat gitu, ngelawan melulu. Oh nggak begitu, kata Ustaz mah begini jawabannya gitu. Ya kalau yang sering ngaji itu susah kena NII itu. Ya ada aja jawabannya gitu. Nggak bisa menurut tafsir Qurtubi begini, nah, dia jawab gitu kan. Nah sementara orang NII yang lagi ngerekrut itu boro-boro tafsir Qurtubi, alif ba ta aja dia kagak paham gitu ya. Jadi yang direkrut tuh orang yang betul-betul awam dalam arti seawam-awamnya gitu. Boleh jadi mereka juga nggak pernah sholat, nggak pernah tutup aurat dan sebagainya. Sebagai dosen agama Islam di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), saya punya mahasiswi yang kena direkrut oleh NII. Dan pada saat itu kemudian kita sidang gitu ya.
dan kita wawancarai rame-rame, ya dia cerita, saya direkrut oleh NII itu awalnya begini, sampai terakhirnya dia wajib setor sebulan 3.500.000 zakatnya dia tiap bulan gitu. Tapi buat dia nggak masalah karena bapaknya pejabat gitu. Sehingga setoran jalan terus dan tidak ada perintah untuk sholat, untuk pakai jilbab. Kebetulan dia satu-satunya mahasiswi saya yang tidak pakai kerudung gitu. Semua mahasiswi di STAN itu walaupun tidak ada aturan harus pakai jilbab, tapi dengan kesadaran mereka itu mereka pakai kerudung dengan sendirinya. Ya nggak harus nunggu dosennya dosen agama apa bukan dosen yang lain gitu ya, nggak. Tapi satu-satunya yang nggak pakai jilbab cuma dia. Nah itu di NII-nya itu dia nggak pernah diajarkan untuk pakai jilbab, untuk sholat dan sebagainya. Sebab semua syariat itu belum berlaku. Yang berlaku satu-satunya syariat baru zakat doang katanya gitu. Jadi urusan duit aja, nggak jauh-jauh dari itu. Cuma terakhir ketika saya tanya, kenapa kemudian kok kamu bisa keluar dan nggak dibunuh, nggak sebagainya gitu. Itu ada faktor kebetulannya. Karena kebetulan pamannya itu anggota TNI. Jadi setelah diajak ngomong panjang lebar, ya sudah dibaiat, sudah apa dan sebagainya, keceplosan dia ngomong, oh paman saya yang yang ngajar di SMA Taruna itu di Magelang gitu. Kaget itu orang yang ngebaiatnya. Hah, ternyata kita kesusupan nih, ada keluarganya TNI. Udah keluarin aja, dikeluarin. Jadi ternyata gampang juga tuh untuk keluar, nggak usah susah-susah, katanya baiat dan sebagainya, kemudian takut dibunuh dan sebagainya, gampang. Encing saya polisi gitu, selesai udah ya. Encang saya tuh ABRI gitu. Ternyata begitu dibilang polisi atau ABRI, mereka udah ketakutan. Yang direkrut adalah orang-orang awam, dan sebenarnya mereka juga terpecah-pecah dan satu dengan yang lain saling bermusuhan. Bukan hanya bermusuhan bahkan, tapi saling mengkafirkan. Satu dengan yang lain itu bukan hanya bermusuhan tapi saling mengkafirkan. Jadi ya ente ikut sono, ya udah ente orang kafir gitu. Dan yang terakhir, akidah dan syariah mereka banyak yang bermasalah. Nah ini yang akan kita bahas sebenarnya, akidah dan syariah yang bermasalahnya ini. Kalau masalah NII-nya sih, ya itu bisa lah dibuka, di browsing sendiri di internet banyak. Bagian 2 kita ini penyimpangan akidah dan syariah. Apa saja yang menyimpang dari akidah dan syariah itu? Pertama adalah masalah takfir. Takfir itu mengkafirkan orang Islam. Nah, saya akan cerita sedikit sejarahnya takfir itu begini. Sebelum NII dan yang lain-lain di Indonesia bertakfir ria itu, sebenarnya di zaman para sahabat dulu pernah ada juga paham takfir ini. Kalau pernah baca sejarah Ali bin Abi Thalib bermusuhan dengan Muawiyah, ya, itu kan mereka bermusuhannya karena faktor masalah ya politis lah begitu ya. Nah, di antara pendukung Ali itu ada kalangan yang sangat-sangat ekstrim, sangat ekstrimnya itu memusuhi Muawiyah sampai ngajakin perang melulu. Bahkan ketika kemudian suatu ketika Muawiyah dan Ali bersepakat untuk damai, udahlah kita kan sahabat Nabi juga nih, malu nih sama jamaah gitu. Dah kita duduk bareng aja lah, salaman, bertahkim istilahnya begitu. Ini kelompok Khawarij yang ada di dalam tubuh Ali tidak terima. Itu disebutnya Khawarij karena akhirnya mereka tuh keluar menyempal dari kelompoknya Ali. Dari yang tadinya memusuhi Muawiyah, sekarang mereka nambah lagi musuhnya, Ali bin Abi Thalib. Jadi dua-duanya dimusuhin sama dia. Gitu. Kalau biasanya kan enggak, begitu dia enggak cocok sama ini, dia pindah ke sono gitu kan. Ini enggak, ke sono dimusuhin, ke sini juga mantan pimpinannya sendiri dia musuhin juga. Sehingga mereka kemudian disebut dengan istilah Khawarij, orang yang keluar dari barisan. Ali dengan Muawiyahnya damai, merekanya tetap nggak bisa terima. Ya. Bahkan sampai akhir